Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Firdaus dan bersama dua rekan saya, Siti Nashwa Mutmainah dan juga Wina Siti Aisyah, yang akan memaparkan hasil observasi dan seharusnya implementasi model apa yang disarankan untuk dapat memecahkan masalah ini. Pertama, kami melakukan penelitian di SMA 2 Pasundan Bandung dengan gurunya itu Bapak Edi Rusiandi SPD. Jadi, metode pembelajaran yang digunakan di sana adalah problem based learning. Di mana problem based learning ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang memang lebih menitik beratkan kepada siswa, di mana siswa pada akhirnya bukan hanya menghafal, akan tetapi dikaitkan dengan permasalahan konkret yang ada dan dianjurkan untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut gitu. Kelebihannya adalah pertama, mampu untuk meningkatkan daya berpikir kritis pada siswa karena siswa akhirnya dapat problem solving. Kemudian yang kedua, melatih siswa untuk dapat melakukan kerjasama dan kolaborasi, serta siswa akhirnya dapat memiliki kemampuan problem solving. Tapi apa permasalahannya? Kekurangan dari metode pembelajaran ini adalah yang kami temukan adalah bahwa peserta didik yang duduk di belakang ataupun yang tidak interest dengan salah satu mata pelajaran akhirnya cenderung pasif dan tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dan mereka merasa kesulitan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, berikut akan dijelaskan oleh teman saya terkait model pembelajaran yang seharusnya dapat digunakan untuk dapat memecahkan masalah ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya, bahwa kami memiliki salah satu model yang dapat mengatasi kekurangan model pembelajaran yang telah diterapkan oleh SMAN 2 Pasundan tersebut, yaitu model pembelajaran komparatif. Dicetuskan oleh psikolog pendidikan asal Amerika Serikat, yaitu Robert Slavin, di mana beliau terkenal dengan luas karena model pembelajaran ini khususnya dalam metode Student Teams Achievements Division atau STAD. Slavin mendefinisikan pembelajaran kooperatif ini sebagai metode STAD tadi, di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan akademik bersama. Namun, kelompok kecil di sini tidak seperti kerja kelompok pada umumnya, melainkan kerja kelompok di sini memiliki struktur, tujuan, dan juga interdependensi positif antar anggota kelompok. Ada beberapa karakteristik dalam metode ini. Yang pertama adalah penghargaan kelompok, di mana siswa itu akan mendapatkan penghargaan berdasarkan pencapaian kelompoknya, bukan hanya individu. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab. Nah, setiap anggota kelompok itu bertanggung jawab untuk belajar dan juga membantu teman sekelompoknya. Dan yang terakhir adalah kesempatan yang sama untuk berhasil. Nah, semua siswa pastinya gitu ya diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam belajar. Nah, di mana dalam metode STAD ini siswa itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan anggota 4-5 orang yang di dalamnya dengan latar belakang kemampuan, jenis kelamin, dan juga etnis yang beragam. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan juga mendukung dalam pembelajaran berlangsung. Lalu yang kedua adalah proses pembelajarannya. Nah, jadi ini adalah guru akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan dibawakan pada hari ini. Lalu setelah itu siswa akan bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing untuk memahami materi tersebut. Lalu yang terakhir adalah siswa akan melakukan kuis individu ataupun sejenisnya untuk mengasah pemahaman mereka sudah sampai mana tanpa bantuan teman sekelompoknya. Lalu yang terakhir adalah interaksi dan juga diskusi. Nah, dalam interaksi ini, siswa yang sudah memahami ataupun siswa yang lebih pandai itu dapat membantu teman-teman mereka yang mungkin kesulitan sehingga menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan saling mendukung. Beberapa strategi pendukung. Yang pertama yaitu rotasi tempat duduk. Jadi, atur posisi duduk secara bergiliran sehingga siswa yang sering duduk di belakang ini mempunyai pengalaman untuk duduk di depan. Yang kedua yaitu gunakan ice breaking atau aktivitas awal yang menarik. Mulailah pembelajaran dengan aktivitas yang melibatkan semua siswa, seperti kuis interaktif atau permainan ringan. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian siswa. Lalu yang ketiga adalah guru yang tegas tetapi dekat dengan siswa. Nasihati siswa secara personal dengan pendekatan humanis tetapi tetap tegas. Lalu yang keempat adalah gunakan media interaktif.
misalnya seperti kuis online, menggunakan Kahoot atau Quizizz atau media lainnya yang memungkinkan semua siswa ini dapat terlibat, termasuk siswa yang duduk di belakang. Adapun beberapa dampak dan juga keuntungan dari model ini adalah mendorong interaksi positif antar siswa, meningkatkan rasa tanggung jawab individu dan kelompok, serta mengembangkan keterampilan siswa dan kolaborasinya.